Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Pencipta Alam, karena pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul dalam majelis ilmu, dan tentunya kita masih bisa kembali menyapa pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada dalam acara Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah sehat, masih semangat semuanya ya. Baik, dan pagi hari ini kita akan membahas tema terkait dengan kesempurnaan amal. Kira-kira apa kriteria suatu amal disebut sebagai amal yang sempurna dan apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan amal? Nanti akan langsung dijawab dan juga dijelaskan oleh Pak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Amin. Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas terkait dengan kesempurnaan amal. Kira-kira nanti seperti apa amal bisa dikatakan sempurna ini Pak Ustadz? Baik. Tapi tunggu dulu Pak Ustadz, kita akan langsung mendengarkan bagaimana penjelasan dan juga materi terkait dengan kesempurnaan amal yang akan langsung diutarakan ataupun dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, summassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa setiap kita yang menjalani amaliyah keseharian kita, baik amal dunia maupun amal akhirat, pengennya kita memperoleh hasil yang maksimal, memperoleh hasil yang terbaik. Dan tadi di ayat yang dibacakan oleh qari kita dalam surah apa betul? Al-Mulk atau biasa disebut Tabarak. Di ayat yang kedua dibacakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi ialah Allah khalaqal mauta yang menciptakan kematian wal hayata dan kehidupan. Liyabluwakum untuk menguji kalian, untuk menseleksi kalian. Kalau bahasa TV biasanya audisi. Berarti sekarang ini nih kita lagi audisi nih. Jangan sembarangan audisi. Loh, audisi nanti rewardnya surga. Dewan jurinya Raqib dan Atid, penentunya Allah. Tinggal ayyukum, siapakah di antara kita? Lah, jadi audisi itu kan perannya beda-beda kan ya. Ada yang perannya tukang ngomong ini. Ada yang perannya bawa kamera, ada yang perannya jadi host, ada yang perannya nyiapin ya.
perannya masing-masing. Ayyukum, siapakah di antara kita ini nanti yang ahsanu, yang terbaik menjalani perannya. Bukan yang terbanyak, yang terbaik. Begitupun dalam urusan akhirat kita yang dinilai oleh Allah kualitasnya, bukan kuantitas. Lah ini kadang kita ini kalau jalani ibadah itu yang diuber banyaknya. Sampai kalau wiridan gak jelas yang dibaca apa, karena saking nguber pengen dapat banyak. Subhanallah, subhanallah. Ini bacanya saking cepatnya jadi sup. Alhamdulillah jadinya delah. Yang serem lagi Allahu Akbar. Nguber banyaknya, padahal yang dinilai oleh Allah itu kualitasnya. Kesempurnaan itu dinilai dari kualitasnya, bukan banyaknya. Analoginya begini, Bu. Misalnya dari ibu-ibu majelis taklim ini ada yang baru pulang dari kampung, kemudian bawa oleh-oleh. Misalnya orang Indramayu kan terkenal mangga. Nah, kemudian ibu-ibu ditawarin milih yang pakai plastik kresek hitam, ini isinya cuma 5 biji tapi bagus semua. Yang di plastik merah ini isinya 20 biji tapi campur. Ada yang bagus, ada yang busuk, ada yang wis macam-macam. Kira-kira ibu milih yang mana? Tapi dikit loh ya. Nah, yang kita pilih tentunya adalah yang berkualitas, bukan kuantitas. Yang kita pilih adalah yang baik, bukan yang banyak. Begitupun amal kita, biar sedikit tapi jelas baik, itu yang menjadi kesempurnaan amal. Kita kan nguber banyaknya sampai nggak jelas kayak begitu. Baca Quran ya begitu, apalagi yang traweh. Yang traweh kalau imamnya agak lambat dikit, ada yang tiba-tiba batuk di belakang. Ya Allah, kelamaan dikit aja, ya Allah. Kesempurnaan itu dilihat dari kualitasnya. Lah, untuk memperoleh kualitas itu kan nggak semudah mantranya pesulap yang tinggal bim salah bim. Nah, nggak, butuh proses. Insya Allah kalau memang nanti waktunya cukup kita sambung di segmen berikutnya. Yang pertama prosesnya, kalau ada keterangan sama dari kitab Tanbihul Ghafilin, itu kesempurnaan amal itu kalau didukung 4 hal. Insya Allah nanti disambung di segmen berikutnya. Kita rehat dulu, monggo Mas Arif lanjut. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita akan lanjutkan lagi nanti perbincangan dan juga materi dari Pak Ustadz usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Pemirsa Zinpo TV dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Di segmen kali ini kita akan mendengarkan pertanyaan dari ibu-ibu jamaah yang ingin langsung bertanya, yang nanti akan langsung dijawab oleh Pak Ustadz terkait dengan tema yang kita bahas di pagi hari ini, yakni kesempurnaan amal. Kami persilahkan ibu yang mau bertanya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mumun dari Bekasi, Pak Ustadz, ingin bertanya, bagaimana seorang yang beribadah hanya berdasarkan ikut-ikutan saja, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mumun terkait dengan seseorang yang ibadah tapi cuma ikut-ikutan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sulastri. Izin bertanya Pak Ustadz. Berdasarkan apa sajakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai amal hambanya? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sulastri dan juga Ibu Mumun, dan pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Pak Ustadz. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik.
Jemaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV, orang yang beramal, orang yang beribadah tapi hanya berdasarkan ikut-ikutan. Rata-rata kita, karena kita ini Islam keturunan, bapak emak Islam, maka ya kita rata-rata awalnya ya ikut-ikutan. Tapi apakah itu boleh? Ya boleh kalau sebagai awalan saja. Tapi kesini harus kita pelajari, benar nggak yang dulu diajarkan orang tua. Kalau seandainya nemu yang berbeda, jangan langsung menyalahkan yang diajarkan oleh orang tua. Ini sekarang kadang songongnya, bahasanya kasar ya, songong ya. Anak sekarang kadang asal nemu yang sesuatu yang baru langsung menganggap yang diajarkan oleh orang tuanya salah. Tidak begitu. Misalnya, dulu orang tua kita ngajarin setiap mau berbuat ibadah apapun diajarin bacaan niat. Nawaitu wudu'a, mau sholat usolli, mau puasa nawaitu somagodin. Ini bacaan niat, bukan niat. Kemudian dia ngaji ke satu tempat tertentu bahwa niat itu enggak harus dibaca. Membaca niat hukumnya bid'ah. Langsung pulang, mak salah mak, bid'ah mak. Oh, bukan begitu caranya. Kalau memang berbeda, kita cari dulu ilmu yang lain lagi. Oh, ternyata yang wajib itu niatnya, sementara membaca niat itu sunnah. Maka yang mengatakan dengan mengawali usolli, ya bener. Yang enggak mengawali usolli langsung dia Allah, ya bener. Oh, ternyata sama-sama bener, hanya berbeda. Lah, kemudian kelanjutannya ya kita harus belajar untuk membenahi sesuatu yang awalnya kita hanya ikut-ikutan itu tadi. Berarti boleh, tetapi harus menambah. Orang dalam menjalani agama itu kan ada kalanya ijtihad. Ijtihad itu orang yang menggali hukum dari sumbernya langsung. Nah, ini bukan kekuatan kita. Yang kedua ada namanya itba. Itba itu kita ngikuti, tapi kita tahu dasarnya. Kemudian yang ketiga ada namanya taklid. Taklid itu kita ngikut, ya wes pokoknya pasrah bongkoan. Lah kita ini awalnya memang taklid, tetapi untuk tahap selanjutnya kita berusaha untuk menjadi itba. Itba itu kita ikut. Jadi awalnya memang ikut-ikutan, tetapi harus terus belajar agar tahu awal yang kita ikuti itu. Terus kemudian yang kedua, tadi Ibu menanyakan kesempurnaan amal itu dinilai dari apa sih? Nah, memang kebetulnya tadi di segmen pertama karena waktunya enggak cukup, ya kita lanjutkan sekarang. Kesempurnaan amal itu, Allah menilai kesempurnaan amal dari seorang hamba itu dinilai dari empatnya. Al-Imam Abu Nasir Muhammad Ibrahim Samarqandi dalam Tambihul Ghafilin, beliau mengatakan yahtajul amalu arba'ata asya, bahwa amal kita ini butuh 4. Yang pertama al-ilmu qabla badaihi, harus tahu ilmunya. Setiap amal yang kita lakukan kita dasari ilmunya. Yang awalnya tadi ikut-ikutan, tapi harus cari tahu ilmunya. Semakin tinggi ilmunya, maka semakin kualitas amalnya. Yang kedua, niatnya. Mungkin di episode sebelumnya kita pernah membahas masalah niat. Lah, niat ini ternyata mempengaruhi kualitas ibadah kita. Yang ketiga, sabar. Orang ibadah butuh sabar. Wong sholat yang Ibu kalau sholat subuh sendirian berapa menit Bu? Sholat subuh sendirian. Kalau mungkin berjamaah tergantung imamnya. Kalau Ibu sholat subuh sendirian di rumah berapa menit? Wong yang dibaca juga trikul. Kalau enggak 4 kul. Kuliah, kulhu, kul falak, kunas. Wes pokoknya muter gitu. Biar ganti, biar malaikatnya enggak nyatetnya enggak kok ini lagi nih ganti. Rakaat pertama inna a'toina. Rakaat kedua idza jaa. Lebih singkat lagi. Salat yang cuma sekian menit aja butuh sabar. Sabar ya. Nah iya, semakin orang menyabari satu pekerjaannya maka semakin hasilnya kualitas. Kalau nggak sabar, bubar. Apalagi ibadah yang agak panjangan.
puasa. Puasa kan agak panjangan ya. Kita orang Indonesia 14 jam kurang lebih. Maka butuh sabar. Apalagi ibadah yang paling panjang berumah tangga. Mas Arif mah aman ya, belum ya. Belum. Yang pakai peci harus sabar ngadepi yang pakai kudung. Yang pakai kudung sabar ngadepi yang pakai bilangnya seragam kerudungan dikasih gratis, ternyata nyicil. Sabar, sabar. Leo katanya di rumah, istri saya mah nggak kemana-mana di rumah, ternyata paket, datang melulu. Sabar. Yang jadi istri ya sabar, suaminya bilangnya lembur, ternyata ya Allah sabar. Sabar. Orang kerja apa saja ya butuh sabar. Mas kameramen, mas produser ya sabar. Ngadepi yang begini-beginian sabar. Ya Allah, pengen hasil terbaik, sabar. Ibu didik anak ya butuh sabar. Kadang kitanya nggak pernah ngaji, anak kok disuruh. Nauzubillah. Yang keempat, amal ini supaya berkualitas adalah al-ikhlas inda firaghihi. Ikhlas ketika selesai melaksanakannya. Lah ikhlas itu yang tahu cuma kita. Orang lain enggak tahu. Yang bisa merasakan ikhlas itu kita. Ikhlas itu bisa diindikasikan pertama. Apapun pekerjaan kalau kita jalani enggak terasa berat. Ikhlas. Ibu datang ngaji berat enggak? Insya Allah. Nyuci di rumah, gosok. Nah, yang kedua, pekerjaan apapun, amalia apapun kalau kita jalani ada bahagia, bahagia. Di sini itu ada rasa bahagia. Nah, ketika ibu nyuci di rumah bahagia, ngepel, gosok, bahagia. Suami bilangnya nggak punya duit tapi ternyata itu tanda ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, itu tadi bagaimana kriteria untuk menuju kesempurnaan amal. Salah duanya tadi yang sabar dan juga ikhlas ya Pak Ustadz ya. Ya, insyaallah. Baik Pak Ustadz, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Di segmen kali ini kita akan mendengarkan bagaimana kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi terkait dengan kesempurnaan amal. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa setiap kita yang beramal, berbuat, bekerja, semuanya pasti ingin memperoleh hasil yang maksimal, ingin memperoleh kualitas yang terbaik. Baik itu pekerjaan yang berkenaan dengan dunia kita, keduniaan kita, apalagi yang berkenaan dengan akhirat kita. Maka di segmen yang sebelumnya tadi, agar kita dalam menjalani apapun pekerjaan dunia maupun akhirat ini memperoleh hasil yang kualitas, yang pertama ilmu terus kita tambah, yang kedua niat kita perbaiki, yang ketiga sabar kita latih, yang keempat ikhlasnya jangan lupa. Karena dalam Al-Quran wa ma umiru illa lanjutin ngapa? Biar kayaknya nyimak itu loh. Wa ma umiru illa liya'budullaha inna lahuddina hunafa. Udah sampai situ aja. Ntar sampai kelar asar nggak kelar lagi. Dan kita ini tidak diperintahkan menjalani ketaatan kepada Allah kecuali mukhlisin, harus ada ikhlas. Sementara ikhlas itu sesuatu yang rahasia, yang tahu hanya kita yang jalani
dan tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ikhlas bisa dirasakan. Tadi di segmen berikut sebelumnya saya sampaikan ikhlas itu apabila pekerjaan apapun gak terasa berat. Yang kedua, ikhlas itu apabila ada rasa bahagia kita menjalaninya. Lah maka untuk ngukur ikhlas itu yang tahu ya kita. Gampang kok sebetulnya ngukur ikhlas itu gampang. Misalnya biasanya ibu kalau ada kegiatan majelis taklim ada kotak keliling gak? Ada. Itu buat ngukur ikhlas di situ. Ketika itu kotak lewat, ngisi goceng berat apa enggak? Oh, ikhlas goceng. Taikin 10.000. Enteng enggak? Berarti ikhlas. Taikin lagi 20. Mulai mikir tuh 20. Mulai mikir. Maka ukuran keikhlasan kita baru di tingkat 10.000. Itu yang tahu bahagia, berat dan enggak kan kita, bukan orang lain. Kalau orang lain mah gampang kita kibulin. Diri kita sendiri. Apapun yang kerjaan di rumah ibu ini kan kerjaannya kan 24 jam non-stop ya. 24 jam non-stop pokoknya. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan dalam tidur itu sendiri juga tugas belum kelar. Lah iya kan? Lah itu ikhlas dan tidak yang tahu kan ibu sendiri. Menjalaninya sambil mang apa enggak? Ini baju baru dipakai sekali udah ditaruh di sini. Memang enggak capek apa gosok? Ya Allah. Maka yang tahu ikhlas itu kita. Orang lain enggak bisa. Enggak bisa. Maka kita enggak bisa ngukur, kamu mah enggak ikhlas, enggak bisa. Yang tahu ikhlas kita dan Allah. Bahkan dalam catatan kitab-kitab klasik, malaikat raqib dan atid itu hanya bertugas nyatetin zahirnya amal saja. Misalnya ibu hari ini ngaji catat, hari ini nyuci catat. Tapi ikhlas dan tidak, malaikat raqib atid nggak tahu. Yang tahu hanya ibu yang jalani dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berlatih untuk ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz atas tadi kesimpulannya terkait dengan materi yang kita bahas di pagi hari ini, yakni kesempurnaan amal. Tadi ikhlas yang jadi kunci ya Pak Ustadz ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz, juga terima kasih untuk ibu-ibu jamaah, terima kasih juga untuk seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan program ini dari awal sampai akhir. Intinya terus saksikan program Ngobrol Perkara Ilmu setiap hari jam 5 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا أولادنا وأهلنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والإسيان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu